Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi turunan fungsi aljabar. Materi ini adalah mengawali semester 1 di kelas 12. Untuk itu ini sangat penting diperhatikan. Jadi sebagai persepsi, turunan merupakan tingkat perubahan suatu sesaat sebuah fungsi terhadap salah satu variabelnya. Sebagai contoh, pada pelajaran fisika kita belajar tentang mobil yang bergerak dengan percepatan tetap. Nah, untuk menghitung kecepatan mobil tersebut pada detik tertentu atau kecepatan sesaat mobil pada waktu T, kita bisa menggunakan konsep turunan. Baiklah, pertama saya akan sampaikan mengenai definisi turunan. Secara definisi, turunan fungsi aljabar merupakan perluasan dari materi limit fungsi. Turunan fungsi dinotasikan dengan f aksen x dengan rumus f aksen x sama dengan limit x mendekati 0, fx plus h min fx dibagi dengan h. Bentuk limit di atas disebut dengan derivatif atau turunan pertama fungsi fx dan ditulis f aksen x. Proses mencari derivatif disebut dengan diferensial. Umumnya, jenis dari notasi turunan dituliskan dalam tiga bentuk. Yang pertama, y aksen atau f aksen x, ini bentuk notasi Lagrange. Kemudian dy per dx atau dfx per dx merupakan notasi Leibniz, dan dxy sama dengan dx fx merupakan notasi Euler. Jadi nanti kalau kalian ketemu tiga notasi tersebut, yang ditanyakan yaitu sama, ya adalah turunan fungsinya. Kemudian sebagai contoh, jika kita menyelesaikan turunan dari fungsi fx, y sama dengan fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 3, tentukanlah turunan dari fx tersebut. Dengan cara limit kita masukkan untuk f aksen x sama dengan limit x mendekati 0, f x plus h min fx per h. Kita substitusikan bentuk x menjadi x plus h sehingga diperoleh seperti di slide yang bisa kalian lihat. Sehingga kita sederhanakan, kita masukkan untuk x mendekati 0 sehingga hasil akhirnya adalah 2x plus h plus 2. Karena hanya mendekati 0, maka hasil terakhirnya adalah 2x plus 2. Sehingga turunan dari fx x kuadrat plus 2x plus 3 adalah f aksen x sama dengan 2x plus 2. Selanjutnya, kita dengan menggunakan definisi limit, kita bisa memperoleh rumus yang lebih sederhana yang bisa dipakai tanpa harus menggunakan limit, yaitu yang pertama nanti kita cari untuk fungsi yang bentuknya konstanta, kemudian fungsi dalam bentuk pangkat. Nah, di situ nanti kita tinggal memasukkan atau melihat variabelnya berpangkat berapa. Nah, di sini ada tiga bentuk, yaitu yang pertama, rumus dasar yang pertama, jika y sama dengan k itu adalah konstanta. Berapapun konstantanya, maka nanti turunan dari konstanta itu adalah 0. Kemudian yang kedua, jika y-nya sama dengan x atau memiliki variabel x, maka y aksennya sama dengan 1. Kalau misalnya 5x, maka y aksennya adalah 5. Kemudian jika y sama dengan x pangkat n, maka y aksennya adalah n dikalikan dengan x pangkat n min 1. Kemudian jika bentuknya y sama dengan ax pangkat n, maka y aksennya adalah a kali n kali x pangkat n min 1. Jadi dari penggunaan rumus ini tidak usah menggunakan limit, langsung kita lihat saja variabelnya, koefisiennya, dan pangkatnya, kemudian kita terapkan rumusnya. Sebagai contoh kita terapkan fungsi yang pertama, jika sama dengan k, maka f aksen x sama dengan 0. Di sini saya punya contoh A, yaitu fx sama dengan 5, maka f aksen x-nya sama dengan 0. Yang B, saya punya fx sama dengan min 6, karena dia juga konstanta, maka f aksen x-nya juga sama dengan 0. Kemudian yang nomor 2, jika fungsinya merupakan bentuk turunan identitas, fungsi identitas, maka kalau fx-nya sama dengan x, maka f aksen x-nya sama dengan 1.
Kemudian yang nomor 3 kita akan lihat penggunaan rumus yang ketiga, yaitu jika f(x)-nya sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x-nya sama dengan a dikali n kali x pangkat n min 1. Jadi nanti kita akan ketemu bentuk soal dengan variabel n dengan koefisien variabelnya adalah a dan pangkatnya adalah n. Contoh di sini kita lihat nomor 1, fx sama dengan x pangkat 4. Maka f aksen x-nya adalah 4 dikali x dipangkatkan dengan 4 min 1 sama dengan 4 kali x pangkat 3. Kemudian yang B, fx sama dengan min 4 x pangkat 5, maka f aksen x nya adalah min 4 kali x pangkat 5 min 1 karena n nya 5, sehingga turunannya adalah min 4 x pangkat 4. Rumus fungsi aljabar berpangkat n di atas juga berlaku untuk bilangan berpangkat negatif maupun pangkat pecahan seperti contoh di bawah ini. Jika fx nya sama dengan 1/x pangkat 5, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 1/x pangkat 5 kita rubah dulu, kita naikkan menjadi pangkat negatif menjadi x pangkat min 5, sehingga kita gunakan rumus x pangkat n menjadi min 5 kali x pangkat min 5 min 1, min 5 min 1 yaitu min 6. Kemudian yang nomor D, jika punya fx 4/x pangkat 4 akar pangkat 3, maka yang perlu kita lakukan adalah mengubah dulu x pangkat 4 akar pangkat 3 kita jadikan pangkat sehingga menjadi 4 kali x pangkat min 4/3. Kemudian kita gunakan rumus x pangkat n lagi. Dari paparan PowerPoint sudah selesai. Sekarang saya akan memberikan contoh soal langsung, jadi bisa dilihat, bisa diamati. Yang pertama, saya punya beberapa soal. Yang pertama adalah fx sama dengan 5x. Nah, karena di sini ada 5x, variabelnya x dan koefisiennya 5, maka turunannya adalah angkanya saja, yaitu 5. Kemudian yang nomor 2, jika saya beri lagi misalnya fx sama dengan 7x, maka f aksen x-nya sama dengan 7. Kemudian yang nomor 2, jika saya punya fx sama dengan 3x kuadrat, ya, maka f aksen x-nya adalah di sini a sama dengan 3, n sama dengan 2, maka f aksen x-nya adalah kita gunakan rumus f aksen x. Jadi jika fungsinya adalah ax pangkat n, maka f aksen x-nya adalah a kali n kali x pangkat n min 1. Sehingga di sini f aksen x-nya sama dengan 3 kali 2 kali x pangkat 2 min 1. 2 min 1 yaitu 1. Jadi 6x pangkat 1. Atau bisa dituliskan sebagai 6x saja. Kemudian nomor 3, jika saya punya 7 min x, maka di sini 7 itu kan konstanta, turunannya adalah 0. Kemudian min x berarti koefisien depannya adalah min 1, sehingga turunannya adalah min 1, jadi turunannya adalah min 1. Kemudian jika saya punya fx sama dengan 1/x pangkat 2, maka kita rubah dulu bentuknya menjadi pangkat negatif, yaitu x pangkat negatif 2. Maka f aksen x-nya adalah, kita gunakan rumus pangkat min 2, kita gunakan rumus fx sama dengan x pangkat n, sehingga f aksen x-nya adalah n dikali x pangkat n min 1, maka f aksen x-nya adalah min 2 kali x pangkat min 2 min 1, berarti min 2x pangkat min 3, atau kita rubah menjadi negatif min 2x pangkat